Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di semester 1 kelas 11. Nah, untuk 1 tahun ke depan, Ibu akan mengajar kelas 11 IPA 1 untuk mata pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus, yang pertama itu perkenalan, yang kedua kita akan kontrak mata pelajaran, dan yang ketiga kita akan sedikit membahas untuk pendahuluan di bab 1 nanti. Oke? Baik, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Fitri Sulistiawati Dewi. Di sini ada kontak yang bisa dihubungi, ada WA, ada IG, ada email. Jadi kalau misalkan kalian ada tugas terus kurang dipahami, boleh kita diskusi. Jadi hubungi saja Ibu di nomor yang tertera di sini. Ya, kontaknya boleh di-share. Kemudian alamat Ibu tinggal di Dusina Grove, Desa Batu Karas ya, ke arah Cimerak sebelum Pasir Gadung gitu. Siapa tahu nanti bisa bersilaturahmi ya. Oke. Nah, untuk kalian sebenarnya Ibu ingin sekali bisa berkenalan dengan kalian tentunya. Karena kan kalau misalkan tatap muka nanti mungkin Ibu bisa mengenal kalian, tapi sejauh ini ketika daring diharapkan nanti kita tetap bisa berkenalan dalam tugas-tugas. Nanti akan ada tugas video. Nah, diharapkan kita bisa saling kenal di sana ya. Oke. Selanjutnya itu kontrak mapel. Nah, apa sih tujuannya kita harus tahu kontrak mapel di awal semester? Nah, Ibu sengaja ini mencantumkan di sini karena kita itu harus tahu satu semester ini kita akan belajar apa, semester keduanya kita akan belajar apa. Jadi keseluruhan di kelas 11 ini apa sih yang kita pelajari, apa yang harus kita pahami untuk mata pelajaran tertentu. Berarti di sini khususnya mata pelajaran fisika. Oke, di fisika sendiri sebenarnya untuk kelas 11 itu melanjutkan dari pemahaman kalian di kelas 10. Jadi materi-materi di kelas 10 mau tidak mau pasti akan terus terbawa dan memang harus terbawa gitu. Jadi kita jangan melupakan materi di kelas 10 karena dalam menyelesaikan bab-bab yang ada di kelas 11 tentunya dasar-dasarnya itu berada di kelas 10. Oke, yang pertama di semester 1 kita akan belajar yang namanya dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, kemudian elastisitas, fluida statis, fluida dinamis, suhu dan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika. Itu untuk semester 1. Nah, untuk semester 2 ada gelombang mekanik, gelombang bunyi, gelombang cahaya, alat optik, dan pemanasan global. Nah, kenapa sih di semester 1 ini lebih banyak daripada di semester 2? Karena biasanya di semester 2 di sini banyak libur-libur ujian kelas 3. Yang maupun ujian praktek, ujian sekolah, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi Ibu sengaja dipindahkan ke semester 1-nya yang banyak, semester 2-nya sedikit biar tidak mengganggu dan nanti tidak malah tertunda gitu. Tapi ini bersifat situasional ya, kondisional. Jadi kalau misalkan nanti tidak terkejar, mungkin termodinamika bisa semester 2 itu nanti kita bicarakan kembali. Kayak ini, tapi rancangan awalnya seperti ini. Selanjutnya yang akan dibahas adalah jadwal dan deadline tugas. Kenapa harus dibahas? Karena biasanya di Google Classroom itu komunikasi tidak seperti ketika belajar langsung. Kadang kita lupa melihat jadwalnya tuh kapan, kemudian ada tugas atau tidak, dikumpulkannya kapan. Nah, jadwal dan deadline ini tidak akan berubah, Ibu pastikan tidak akan berubah, jadi kalian bisa mengingatnya dengan baik, kecuali jadwal kalau misalkan berubah dari daring ke luring ya, nanti itu diinfokan lagi. Tetapi untuk jadwal tugas, ini seperti ini, akan selamanya seperti ini. Kalau misalkan nanti ada perubahan atau Ibu lupa, kok deadline-nya cepat, bukan harusnya seminggu nih, itu kalian bisa protes ya. Nah, yang pertama ada jadwal KBM. Nah, kalau jadwal KBM ini ditentukan dari sekolah. Sejauh ini kita setiap hari Kamis jam 10.30 sampai 11.15. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya mau seperti apa? Karena fisika itu kadang membutuhkan pembahasan soal yang harus Ibu tulis. Jadi sepertinya kita akan beberapa pertemuan lewat Zoom meeting, tanya jawab, pembahasan soal, pengerjaan, dan lain-lain lah kita dimantapkan di Zoom meeting. Tetapi
materi dan lain sebagainya Ibu share-nya via Google Classroom, seperti itu. Kalian bisa request mau dibahas soal yang mana, nanti Ibu buka kelas Zoom meeting, nanti Ibu record ketika penyelesaian soalnya, seperti itu. Nah, kemudian deadline tugas nih sekarang. Tugas itu ada banyak tapi tidak memberatkan kok. Ini kan namanya belajar, pasti ada progresnya, dan Ibu itu selalu menekankan kepada nilai proses. Jadi setiap pertemuan pasti ada tugas. Meskipun tugasnya mungkin sesimpel itu dan sebenarnya sangat mudah dikerjakan gitu ya, tapi pasti ada. Nah, jadwal tugas yang mudah-mudah itu pasti di hari yang sama sampai tengah malam. Jadi kalau misalkan sekarang kita belajar siang nih, ada tugas nanti dikumpulkannya maksimal tengah malam. Kalau misalkan lebih cepat tentu lebih baik. Oke, kalau misalkan jadwal untuk deadline LKPD itu biasanya sedikit menyita waktu. Kadang harus praktik, kadang harus memvideokan sesuatu. Intinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi Ibu kasih deadline-nya berarti 3 hari, itu Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya itu tengah malam. Kenapa? Harapannya kan Sabtu itu libur. Minggu juga libur, jadi nanti kalian bisa mengerjakan di sana. Oke. Nah, gimana kalau misalkan deadline tugas kelompok? Sejauh ini karena masih PPKM, karena masih dalam kondisi pandemi, sepertinya tugas kelompok itu memang sedikit dihindari agar tidak berkerumun. Tapi kalau misalkan nanti sudah normal kembali, amin, mudah-mudahan pasti ada yang namanya tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok ini lebih lama lagi. Kenapa? Karena membutuhkan waktu untuk berkumpul, ya. Nah, jadi Ibu kasih waktu biasanya 1 minggu. Jadi kumpulnya di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ini untuk deadline. Jadi harap untuk diperhatikan, untuk diingat-ingat, jangan sampai telat mengerjakan. Karena tentu nilai yang tepat waktu dan yang telat, meskipun sama-sama 100 nih, pasti akan mempunyai nilai yang berbeda. Ya, sekali lagi Ibu menekankan proses. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini tentang penilaian. Penilaian itu banyak, karena Ibu selalu memberikan tugas. Jadi tugas itu mempunyai peran penting untuk nilai kalian. Penilaian itu ada 6 di fisika sendiri ya. Nah, itu ada nilai tugas, nilai kuis, nilai PTS PAS tentunya, nilai produk jika ada, dan nilai proyek gitu. Jadi semua mempunyai peran masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian, saya mah ada PTS sama PAS-nya nilainya suka besar. Aduh, percuma kalau misalkan tugasnya nggak suka mengerjakan gitu ya. Bisa dipahami ya, jadi semuanya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini tentang penilaian. Baik, selanjutnya kita akan sedikit membahas gitu ya, pendahuluan saja apa yang akan kita pelajari di bab pertama, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, ada 2 subbab. Oke. Yang pertama dinamika rotasi, yang kedua kesetimbangan benda tegar. Apa sih itu dinamika rotasi? Gitu. Sebenarnya kalian pernah belajar konsep dinamika partikel di kelas 10, kan? Nah, konsep itu akan berkaitan dengan dinamika rotasi di kelas 11 ini. Coba, pasti kalian masih ingat pernah belajar hukum Newton. Ya, ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Oke, nah hukum Newton ini akan menjadi dasar untuk pembahasan mengenai dinamika rotasi. Seperti itu. Bagaimana keterkaitannya dengan bab yang sekarang ini? Kita akan bahas ya. Yang pertama, apa syarat kesetimbangan benda tegar? Sebenarnya kata kesetimbangan itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Apa sih itu kesetimbangan? Setimbang, seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti pernah atau bahkan sering menggunakan kata itu. Kesetimbangan yaitu ketika suatu benda dianggap sebagai benda dengan sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut setimbang. Oke, di sini ada sigma F sama dengan 0, sigma. Berarti jumlah, ya sigma itu jumlah. Sigma F berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0, gitu ya. Ingat ya,
Di sini itu sigma. Nah, di sini tuh sigma. Oke, pada kesetimbangan benda tegang menggunakan syarat sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini nih yang bedanya nih. Nah, pertemuan kali ini di bab 1 ini yang menjadi syarat setimbangnya adalah sigma torsi. Torsi itu apa? Itu yang akan kita bahas. Oke. Terus yang kedua tentang dinamika rotasi. Oke. Kalau kita dulu belajar dinamika translasi, gerak translasi, gerak lurus gitu kan ya. Sekarang kita belajar gerak rotasi. Apa sih itu gerak rotasi? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Ingat ya, berputar pada poros. Nah, ini yang harus diingat. Dinamika rotasi dipengaruhi oleh beberapa hal, massa, gaya, kecepatan, torsi, dan lain-lain gitu ya. Nah, dinamika rotasi ini sebenarnya menggunakan konsep dari hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Gimana bunyinya persamaannya ini ya? Nah, sigma F sama dengan MA. Oke? Tetapi karena ia sekarang berotasi, ingat nih sekarang dia berotasi pada porosnya tentunya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumusnya menjadi, nah ini. Sigma tau sama dengan I apa? I itu apa? Inersia. A itu apa? Percepatan sudut. Nah, ini akan kita bahas. Jadi, coba lihat. Ini hukum 2 Newton. Mirip ya sama yang sekarang ya. Hanya ini untuk gerak translasi, ini untuk gerak rotasi. Nah, berarti di sini analoginya sigma F, ini sigma torsi, ini M, ini inersianya I gitu ya. Ini A, ini A-nya A sudut. Ini percepatan linear nih kalau di sini. Ini percepatan sudut seperti itu. Nah, banyak analogi-analogi yang lain gitu ya. Kita punya tabel. Oke, kita review tabel yang pernah dibahas di kelas 10 dulu ya. Oke, nah ini dia. Di tabel di sini ada nah ini tabel yang gerak translasi atau gerak lurus, oke? Ini ada yang gerak rotasi. Yang gerak lurus, kalian pasti sudah familiar ya dengan semua ini nih. Oke, bagian ini kalian sudah pelajari. Nah, di sini gerak rotasi ini akan kita pelajari. Nah, ini tadi ada massa. Dulunya M ditranslasi, dirotasi jadi I. Ini yang tadi ya. Tuh. Oke, banyak persamaan analoginya. Bukan berarti sama ya, ini hanya analogi saja. Gitu. Jadi kalian bisa menghafal dengan mudah jika kalian sudah memahaminya ini. Cuma dirubah saja kalau di gerak rotasi jadi seperti apa? Seperti itu, oke? Nah, ini adalah bab-bab yang akan kita pelajari. Ya. Nih. Ada torsi, momen inersia, momentum sudut, kekalahan momentum sudut, dan energi. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Nah, sebagai persiapan untuk memasuki pertemuan selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang kalian bisa unduh di Google Classroom, kalian bisa jawab di Microsoft Word kemudian di-upload kembali. Silakan, kita di sana akan mengungkap misteri kenapa gagang pintu bisa terletak jauh dari engselnya. Oke, ini nih. Ini kan engsel di sini ya, ini engsel loh. Ini engsel, oke? Gagang pintu kok kenapa di sini sih? Ya, kenapa gitu. Oke, kita akan mengungkapnya lewat LKPD. Nah, LKPD-nya silakan diunduh. Ikuti saja peraturannya. Kalau misalkan diminta membuat video, silakan buat. Kemudian videonya di-upload di Google Classroom. Oke? Dan LKPD-nya di-upload juga. Jangan lupa untuk mengisi presensi setiap minggunya. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini? Kalau ditanyakan, silakan hubungi saja Ibu, bisa di kolom chat atau langsung ke WA. Oke? See you next week. Selamat mengerjakan. Jangan lupa isi presensi. Oke? Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.